Halo semua, video ini akan saya buat sesingkat mungkin, tapi video ini akan membutuhkan sedikit pengetahuan mengenai birth chart. Jadi apabila ada teman-teman yang belum bisa membuat birth chart Vedic astrologinya, silahkan cek link di deskripsi. Nanti saya akan berikan link ke video yang ngajarin cara untuk membuat birth chartnya masing-masing. Di video ini, teknik ini baru saja dipelajari oleh teman-teman yang berada di kelas Vedic astrologi dari Astrometa atau Ava Academy. Ini adalah salah satu teknik yang bila dikuasai akan bisa membongkar rahasia terkecil dalam hidup kita, serta akan memberikan petunjuk-petunjuk jalan keluar dari permasalahan yang kita alami sehari-hari di kehidupan nyata, seperti di dalam pekerjaan, di dalam hubungan dengan orang lain, di dalam relationship, dan sebagainya. Kita bisa gali sampai mendalam dan kita bisa menemukan jalan keluarnya itu seperti apa, gitu. Ini adalah salah satu contohnya. Sebelum kita melanjutkan ke teknik yang akan kita share, saya akan memberikan pengumuman dulu, yaitu untuk kelas Vedic Astrology level 1 akan dibuka batch 2-nya di pertengahan Oktober ini. Kelas ini merupakan kelas untuk pemula yang nanti apabila kalian memang benar-benar pemula dan tidak mengerti apapun soal Vedic Astrology, itu akan saya pandu untuk belajar dari dasar. Jadi bila teman-teman berminat, maka bisa cek link di deskripsi, nanti akan saya kasih linknya untuk detail pendaftarannya. Jadi untuk kelas yang batch 1 sudah berlangsung selama lebih dari 1 bulan ya, 6 kali pertemuan. Bila teman-teman mendaftar paling lambat hari Senin tanggal 14 Oktober, maka saya akan berikan diskon 100.000. Jadi kursus-kursus Vedic Astrology yang saya adakan itu kita akan lebih banyak mempelajari dan mempraktekkan teknik-teknik yang praktis, dan kemudian yang jelas nanti kursus itu interaktif, sehingga kursus itu bukan rekaman, kursus itu interaktif, live, jadi kita nanti bisa bertemu secara langsung, bertanya jawab dan sebagainya. Kemudian juga nanti setiap sesi akan direkam, jadi bagi yang ketinggalan nanti bisa nonton rekamannya. Rekamannya mungkin akan saya simpan live itu selama sekitar 1 tahun lah. Jadi teman-teman nanti selama 1 tahun itu bisa mengulang-ulang terus rekamannya. Oke, nanti juga ada grup WhatsApp. Di situ saya sering memberikan studi kasus untuk kelas yang sudah berjalan ini. Saya sering memberikan studi kasus. Jadi kita bisa sama-sama mengupas bercat-bercat yang sudah pernah saya analisa gitu. Jadi nanti teman-teman bisa banyak melihat contoh-contoh apa yang terjadi apa yang mewujud di kehidupan nyata dan apakah bentuk bercatnya atau kombinasi planetnya. Oke? Jadi untuk membongkar blokade energi rezeki atau energi yang menghambat rezeki yang kita terima, yang kaitannya dengan profesi atau pekerjaan atau bisnis kita, itu pertama-tama kita harus melihat rumah dari profesi kita. Dalam berchart Vedic Astrologi, rumah dari profesi itu adalah rumah nomor 10. Dengan teknik Bhavat Bhavam, jadi rumah nomor 10 ini adalah rumah profesi, performa dari pekerjaan kita, segala yang berkaitan dengan pekerjaan kita, baik yang berkarir, bekerja di bawah orang lain, ataupun yang berbisnis. Tujuan kita sekarang adalah bagaimanakah kita mendapatkan kebaikan atau performa yang maksimal di dalam profesi atau pekerjaan kita. Kalau itu ditranslate ke dalam bahasa astrologi, maka saat ini tujuan kita adalah menganalisa bagaimana caranya kita mendapatkan kebahagiaan dari profesi kita tersebut. Dengan teknik Bhavat Bhavam, kita bisa tahu bahwa kebahagiaan dari profesi atau pekerjaan atau bisnis itu berada di rumah keempat dari rumah nomor 10. Oke. Jadi rumah keempat dari rumah nomor 10 artinya atau maksudnya adalah ini adalah rumah nomor 10. Kita lihat rumah keempat dari sini. Berarti 1, 2, 3, 4. Jadi rumah keempat atau rumah kebahagiaan dari rumah nomor 10 itu adalah rumah nomor 1 di dalam bercat originalnya. Atau di dalam atau dari bercat kita. Teman-teman, di sini
ini adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dari profesi atau pekerjaan kalian. Sebetulnya apa artinya kebahagiaan di dalam karir atau pekerjaan? Apakah kalian bisa menebak? Jadi kebahagiaan dalam profesi atau karir itu tentu saja akan timbul dengan karir yang sesuai dengan harapan kalian. Contohnya, gaji yang cukup, dihargai atasan, promosi yang tepat waktu, rekan kerja yang mudah diajak kerjasama, dan sebagainya. Ini adalah contoh kebahagiaan di dalam karir. Kemudian bagaimanakah caranya kita menggunakan informasi ini? Sebetulnya caranya mudah karena ini video ini udah saya setting untuk memberikan jalan keluar yang mudah bagi teman-teman yang belum belajar atau tidak punya waktu untuk belajar astrologi secara menyeluruh. Jadi di samping ini saya memberikan daftar planet-planet yang digunakan dalam Vedic Astrology. Ada halaman 1 dan halaman 2-nya ini nanti. Kemudian beserta penafsirannya bila planet tersebut berada di rumah pertama. Contohnya adalah bila di rumah pertama kamu ada matahari, misalnya ada matahari di sini, maka cara membacanya adalah untuk meningkatkan kebahagiaan di dalam pekerjaan, karir, atau profesimu, kamu perlu mengadopsi karakter positif dari planet matahari, yaitu meningkatkan kualitas leadership, meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian selain itu perlu mulai untuk memimpin dan mengarahkan rekan kerja. Dengan melakukan hal ini, kita meningkatkan dan mengaktifkan energi planet matahari di rumah nomor 1. Bisa dipahami ya. Kemudian apabila di rumah nomor 2 ada bulan atau moon di sini, kalian perlu lebih tenang, jangan moody, karena moon di rumah nomor 1 atau bulan di rumah nomor 1 itu biasanya orangnya moody. Gitu. Dia tergantung sekali dengan moodnya. Nah, itu yang harus dikendalikan. Dan hampir sama dengan matahari, kalian harus mulai merangkul teman-teman. Tapi kalau matahari dia harus memimpin teman-temannya. Kalau bulan itu lebih ke arah ngemong, mendampingi atau memotivasi rekan-rekan kerjanya. Gitu. Jadi sifatnya moon adalah nurturing atau memelihara atau mendampingi. Kemudian apabila ada planet Jupiter di sini, maka kalian perlu meningkatkan skill melalui pendidikan yang lebih tinggi. Jadi Jupiter itu menguasai pendidikan tinggi, yang artinya itu bisa S1, S2, atau S3. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan dari profesimu, kamu harus meningkatkan pendidikanmu sampai taraf yang paling tinggi. Biasanya di atas S1 ke atas. Yang kedua, Jupiter adalah planet yang melakukan konsultasi. Jadi kalian harus juga mulai membimbing teman-teman, rekan kerja kalian yang membutuhkan melakukan consulting di situ. Melakukan consulting kepada teman-temannya. Kemudian selanjutnya adalah planet Merkurius. Di planet Merkuri, kekuatannya adalah pergaulan, jadi harus lebih banyak bergaul, memperluas network, kemudian yang paling penting adalah mempelajari banyak skill tambahan untuk mendukung pekerjaan. Bila di Jupiter perlu mengambil pendidikan yang lebih tinggi, maka di Merkuri itu kita perlu mempelajari skill tambahan. Jadi tidak perlu sampai ke pendidikan yang tinggi, tapi lebih perlu ke skill-skill yang bisa didapatkan dari misalnya kursus atau sertifikasi dan sebagainya. Ini akan mendukung pekerjaan dan akan memberikan kepuasan dan kebahagiaan di dalam profesinya. Oke. Dan kemudian biasanya Merkuri di rumah nomor 1 itu kecenderungannya akan berbicara terlalu banyak. Jadi perlu mengurangi bicara terlalu banyak dan bicara untuk hal-hal yang perlu saja. Kemudian apabila ada Mars di sini, Mars di sini dia perlu goal yang jelas, target. Jadi kalian perlu bikin target yang jelas di dalam pekerjaan. Entah target berupa nominal atau sebuah pencapaian tertentu yang ditulis secara mendetail. Kemudian Mars itu adalah planet yang menguasai fisik kita, sehingga kesehatan perlu dijaga, diperbaiki, dan meningkatkan kualitas fisik dengan berolahraga. Kemudian, bila ada Venus, networking lagi, penampilan perlu dijaga, presentasi diri, dan menjaga wibawa. Kemudian bila ada Saturnus di sini,
perlu bekerja secara terstruktur, disiplin, rapi, dan taat kepada atasan. Karena biasanya Saturnus di rumah nomor satu punya kecenderungan untuk tidak menuruti atasan. Gitu. Rahu juga hampir sama. Jadi perlu disiplin, kekuatannya berpikir dengan kreatif kalau Rahu. Gitu. Jadi selain disiplin, berpikir dengan kreatif itu akan membantu mendorong karir, kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aturan dalam pekerjaan. Yaitu memperluas pergaulan, karena itu sifatnya menarik diri ke dalam. Kalau Rahu, itu dia sifatnya eh, ekspansif, dia akan keluar, gitu ya. Tapi kalau Ketu dia akan menarik diri, sehingga Ketu, orang-orang Ketu di rumah pertama itu perlu memperluas pergaulan, kemudian lebih bersosialisasi di lingkungannya, terutama di profesi, kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aturan dalam pekerjaan. Nah, apabila tidak ada planet di rumah nomor satu, maka yang harus dilakukan adalah, maka yang perlu harus dilakukan adalah kita melihat angka yang ada di sini. Gitu. Jadi angka yang ada di rumah nomor satu ini tidak selalu angka satu, karena ini adalah angka sign atau angka zodiak di Vedic Astrology. Jadi bisa di sini ternyata ini ada angka 4 gitu ya, atau ada angka 9. Nah, apabila itu yang terjadi, tidak ada planet di rumah nomor satu, tapi misalnya ada angka 10 gitu. Nah, kita lihat tabel. Kalian lihat tabel. Angka 10 berarti yang perlu dilakukan adalah sama seperti dengan Saturnus yang ada di halaman sebelumnya. Sama dengan Saturnus. Oke. Misalnya ada angka 5, maka yang perlu dilakukan adalah melihat sama seperti matahari. Oke, mudah kan? Jadi dengan teknik ini, dengan kita meningkatkan kualitas diri kita sesuai dengan karakter positif dari planet yang berada di rumah nomor satu, di sini, maka secara berangsur-angsur blokade energi yang menghambat kebahagiaan yang bisa kita peroleh dari pekerjaan, itu perlahan-lahan akan mulai terangkat dan akan terjadi perubahan. Yang secara langsung, perubahan-perubahan tersebut akan berdampak kepada hasil yang kita raih dari profesi. Dan bagi teman-teman yang sekarang sedang belajar di level 1 AVA Academy, ini adalah contoh penerapan Bhavat-Bhavam di kehidupan nyata. Jadi bila kita pelajari dengan sungguh-sungguh Bhavat-Bhavam ini, maka kita akan benar-benar paham diri kita sendiri secara detail. Dan kemudian berangsur-angsur bisa menutup kelemahan-kelemahan yang kita temukan dalam kita mempelajari diri itu, kita tutup dengan teknik seperti tadi. Dan kelebihannya juga kita akan ketemu gitu. Kelebihan kita yang kita nggak sadar sebelumnya itu akan ketemu gitu. Dan itu akan bisa kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya di bulan Oktober ini saya akan mengadakan webinar gratis pada hari Senin tanggal 14 Oktober jam 20 ya. Agak malaman aja sehingga teman-teman yang sibuk mungkin bisa hadir. Dalam webinar ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai Vedic Astrology yang banyak eh, disampaikan oleh teman-teman baik lewat komen di YouTube ataupun di Instagram. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kita bikin santai aja webinarnya. Ini akan free, tapi yang jelas kamera wajib on ya. Karena di sana nanti kita akan bisa lebih saling mengenal. Kemudian cara pendaftarannya DM ke akun Instagram astrometa.id. DM ini aja info webinar gitu. Nanti saya akan sampaikan info gimana cara untuk daftarnya. Dan kemudian bagi teman-teman yang tidak punya waktu untuk belajar Vedic Astrology dan lebih membutuhkan panduan secara langsung dengan konsultasi, maka bisa menuju ke astrometa.id/layanan, di mana di halaman ini teman-teman bisa memilih jenis layanan astrologi yang diperlukan. Ya, jadi saya punya layanan komplit. Complete reading ini lebih mendetil. Ini adalah layanan yang paling mendetil ya dari astrologi karena di situ saya akan bahas semuanya. Jadi sampai alasan kenapa ada planet di sebuah bercat,
kemudian akibatnya apa, dan juga detail dengan remedinya. Sedangkan yang nomor dua ini lebih ke arah remedi aja, jadi alasan-alasan tuh nggak terlalu kita bahas, kita akan membahas remedinya. Kemudian yang lainnya, meta astrologi ini coming soon, ini juga detail seperti layanan nomor satu, cuman di sini tidak perlu bercat dan lebih ke arah esoterik dan spirituality. Dan ini layanan lainnya bisa dilihat. Ini layanan mini, bila yang hanya membutuhkan remedi. Ini mini dan apa layanan ini straight to the point ya. Kasusnya apa? Maka remedinya ini. Mudah. Oke, demikian video ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi sarana kebaikan dan keutamaan hidup kita semua. Saya Tio Wibowo, astrometa.id.